Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Ronaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi Pinterest dengan metode waterfall, incremental, dan juga agile. Yang pertama, kebutuhannya di sini ada fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional pertama ada personalized feed dengan AI, collaborative pinboards, dan customizable pin layout. Kemudian non-fungsional di sini ada kecepatan akses gambar, keamanan privasi, dan stabilitas server. Kita masuk ke metode waterfall. Kita mulai dari analisis kebutuhannya, page yang sesuai dengan pengguna, pengguna berkolaborasi untuk membuat pin, dan kemudian pin layout yang beragam. Desainnya di sini untuk AI feed-nya kita membuat AI dengan fitur memilih konten pengguna. Selanjutnya kolaboratif pinboard. Ini membuat tombol fitur pin untuk berkolaborasi dengan pengguna. Lalu custom pin layout membuat beragam pilihan layout pin untuk pengguna. Lalu di implementation, yang pertama kita mengaplikasikan AI ke dalam aplikasi. Selanjutnya kita membuat program untuk kolaborasi pin. Lalu yang custom pin layout, kita menambahkan layout pin yang baru. Kemudian masuk ke testing. Untuk AI-nya kita mencoba kinerja AI untuk memilah konten homepage pengguna. Lalu di bagian collaborative pinboards, mencoba membuat pin kolaborasi antar pengguna. Selanjutnya di bagian pin layout, mencoba kerapian layout pin yang baru. Lalu deployment merilis aplikasi pada beta tester, kemudian merilis aplikasi ke publik. Selanjutnya maintenance AI feed memperbaiki program AI jika ada kesalahan. Lalu custom layout, kita memperbaiki layout jika ada gambar-gambar yang berantakan. Selanjutnya di bagian kita menggunakan metode incremental. Yang pertama kita mengerjakan AI feed-nya terlebih dahulu. Mulai dari planning, problemnya adalah content feed pengguna yang berantakan. SDM di sini kita gunakan adalah programmer. Kebutuhan content feed yang diatur dengan AI. Kemudian spesifikasinya membuat AI yang dapat menyortir content feed. Lalu di bagian desain, kita membuat tombol untuk mengaktifkan fitur AI personalized feed. Masuk ke implementation, pertama kita membuat kode. Programmer membuat kode program untuk AI yang baru. Lalu kita integrasikan ke dalam aplikasi. Testing, kita trialnya mencoba apakah aplikasi dapat memilah konten sesuai preferensi pengguna. Jika ada error, kita memperbaiki jika kinerja AI kurang maksimal. Lalu maintenance memperbaiki error atau bug pada AI, hapus cache aplikasi, dan kemudian setelah itu finish menjadi increment 1. Selanjutnya incremental yang kedua yaitu collaborative pinboard. Sama planningnya di sini problemnya adalah pengguna ingin berkolaborasi untuk membuat pin, lalu SDM-nya ada programmer. Selanjutnya di bagian analisis kebutuhannya ada fitur pinboard, gambar, kolaborasi yang bisa digunakan pengguna. Kemudian spesifikasinya adalah membuat pilihan mengundang pengguna lain untuk berkolaborasi. Desainnya kita membuat tombol untuk mengundang pengguna lain agar bisa mengedit pinboard bersama. Implementation-nya kita membuat kode programmer, membuat kode untuk fitur baru ini. Lalu integrasinya kita mengintegrasikan sistem kolaboratifnya ke dalam aplikasi. Lalu kita masuk ke testing, kita coba apakah pengguna dapat berkolaborasi dengan fitur baru. Kemudian jika ada error kita perbaiki. Selanjutnya maintenance sama, memperbaiki jika ada fitur-fitur yang error, lalu menghapus cache pada aplikasi. Setelah selesai, maka ini menjadi increment kedua. Kemudian increment yang ketiga yaitu custom pin layout. Yang pertama kita mulai dari planning. Problemnya pengguna menginginkan layout pinboard yang baru. SDM-nya kita membutuhkan programmer dan juga UI designer. Lanjut, masuk ke analisis, kebutuhannya pengguna dapat mengubah layout pinboard. Lalu spesifikasinya layout pinboard yang bisa diubah sesuai kemauan pengguna. Desainnya, kita membuat tombol pengaturan layout yang bisa digunakan oleh pengguna. Kemudian masuk ke implementation, programmer membuat kode agar layout baru dapat bekerja. Lalu UI designer membuat tampilan editor layout. Selanjutnya, sistem tersebut kita integrasikan ke dalam aplikasi. Kemudian masuk ke testing, kita coba apakah pengguna dapat membuat layout pin sesuai kemauan. Kemudian errornya jika ada error kita perbaiki. Lalu maintenance memperbaiki jika ada fitur yang error, kemudian menghapus cache pada aplikasi. Sudah selesai dan ini menjadi increment ketiga.
Selanjutnya di metode Agile, yang pertama produk backlog-nya, yaitu kebutuhan-kebutuhan para pengguna tadi. Kemudian dilakukan sprint meeting backlog, dan kita urutkan dari yang paling diprioritaskan. Yang pertama yaitu keamanan privasi, kemudian stabilitas server, 3. kecepatan akses gambar, keempat AI personalized feed, kelima kolaboratif pinboard, dan yang keenam custom pin layout. Masuk ke bagian tim, yang pertama kita butuh cyber security untuk keamanan privasi, selanjutnya kita butuh backend dan ETL, lalu server admin, backend dan AI engineer, backend dan frontend, dan yang terakhir backend, frontend, dan UI designer. Kemudian durasinya, untuk yang keamanan privasi kita membutuhkan 5 hari, stabilitas server kita butuh 5 hari, kecepatan akses gambar 3 hari, AI personalized feed 7 hari, kolaboratif pinboard selama 5 hari, dan custom pin layout 5 hari. Dan simulasi iterasi pertama yaitu kita memilih fitur prioritas yang di sini, kemudian sprint planning selama 7 hari, lalu sprint execution yang di sini. Setelah itu kita review dan retrospektif, yaitu perbaikan dari hasil review di sini. Selanjutnya laporan progres di sprint iterasi pertama, pengembangan security aplikasi selesai. Iterasi kedua berhasil mengoptimalkan stabilitas server. Kemudian yang ketiga, pengembangan custom pin layout selesai. Perbandingannya, untuk waterfall sendiri kelebihannya detail proyek sudah jelas dari awal, namun kekurangannya adalah kurang fleksibel dan memakan banyak waktu karena proyek memiliki lebih dari satu problem. Selanjutnya incremental, kelebihannya yaitu waktu pengembangan lebih singkat dibanding waterfall, dan kemudian hasil produk bisa digunakan untuk increment lainnya. Tapi kekurangannya, pengujian harus dilakukan secara berulang-ulang dan sulit melakukan perubahan di tengah proyek. Yang ketiga, metode agile, kelebihannya jauh lebih fleksibel, kemudian hasil iterasi lebih cepat selesai, dan bisa melakukan perubahan di tengah sprint. Sedangkan kekurangannya memerlukan pengawasan yang ketat dan perlu Scrum Master yang terampil. Kesimpulannya, proyek ini lebih cocok menggunakan Agile karena proyek ini memiliki beberapa fitur yang harus dikembangkan dan lebih efisien dalam waktu pengembangannya. Mungkin segitu saja dari penjelasan saya tentang pengembangan aplikasi Pinterest menggunakan 3 metode, yaitu metode waterfall, increment, dan agile. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.